Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akuntansi manajemen kelas AK18E akan membawakan materi tentang masalah-masalah internasional dalam manajemen akuntansi. Dengan saya sebagai moderator, Windu Sabtu Haji, lalu rekan saya Kita Puji Lestari dan juga Mega Rosdiana, Dewi Yuniar, dan Selvia Octavianti. Oke, baiklah. Kita akan mulai dengan saya sebagai pembaca materi pertama mengenai sejarah sistem moneter internasional. Sejarah perkembangan sistem moneter internasional ialah perkembangan kapitalis global dalam usahanya mengembangkan kapitalnya. Perkembangan itu melalui perdagangan, perang, penjajahan, dan melalui penentuan standar mata uang. Berikut beberapa momen-momen bersejarah yang menandai sejarah sistem moneter internasional. Yang pertama, periode Perang Dunia tahun 1918 sampai 1940. Lalu yang kedua, persetujuan Bretton Woods tahun 1945 sampai 1971. Lalu sistem kurs mengambang tahun 1971 sampai hari ini. Lalu sistem moneter Eropa yang beranggotakan 12 negara. Setelahnya Euro currencies. Oke, selanjutnya berdasarkan uraian di atas dapat dirangkum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai mata uang suatu negara ditentukan oleh pemerintah, maka disebut sistem kurs. Yang kedua, terdapat 7 alternatif sistem kurs, yaitu mengambang bebas, mengambang terkendali, pengaturan zona target, sistem kurs tertambat merangkak, tertambat pada sekeranjang mata uang, dan sistem kurs tetap. Lalu yang ketiga, pada tahun 1979, sistem moneter Eropa beranggotakan 12 negara. Mata uang disebut ECU atau Europe Currency Unit. Lalu selanjutnya neraca pembayaran. Neraca pembayaran ialah sejumlah pembayaran atau penerimaan suatu negara kepada negara lain akibat aktivitas import ekspor dan arus modal masuk dari kapitalis global. Jika penawaran uang naik, nilai tukar terdepresiasi, dan jika permintaan naik, nilai tukar terapresiasi. Contohnya, Amerika Serikat ekspor impor ke Inggris. Yang pertama, ekspor Amerika Serikat menimbulkan permintaan dolar bagi importir, karena importir membuatkan pembayaran dengan dolar. Bagi eksportir menimbulkan penawaran dolar karena ia menerima dolar dan menyimpan di bank atau supply money. Yang kedua, impor Amerika Serikat menimbulkan penawaran dolar bagi eksportir karena eksportir membutuhkan dolar, maka menimbulkan permintaan dolar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Semua transaksi internasional yang meningkatkan permintaan terhadap mata uang suatu negara dicatat sebagai kredit di neraca pembayaran negara tersebut dan diberi tanda positif. Sebaliknya, setiap transaksi yang meningkatkan penawaran terhadap mata uang suatu negara dicatat sebagai debit dan diberi tanda negatif. Aliran barang dan jasa internasional dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, produk nasional, konsumsi tambah tabungan, pengeluaran nasional, konsumsi tambah investasi, pendapatan nasional, pengeluaran nasional sama dengan tabungan dikurang investasi, pendapatan nasional lebih dari pengeluaran nasional, surplus kapital sama dengan investasi ke luar negeri, lahir perusahaan global atau multinational corporation, yang kemudian melahirkan kolonialisme modern. Yang kelima, tabungan sama dengan investasi domestik plus investasi asing. Negara-negara kapitalis pada umumnya memiliki tabungan, sedangkan negara-negara sedang berkembang pada umumnya tidak memiliki tabungan. Hal itu dapat dibuktikan investasi dalam negeri pelakunya dalam modal asing. Yang keenam, Lembaga Keuangan Internasional IMF ini dibentuk di Bretton Woods, New Hampshire pada bulan Juli tahun 1944 oleh kaum kapitalis internasional. Tujuannya kerjasama moneter internasional. Yang ketujuh, IFC International Finance Corporation yaitu membantu swasta. Yang ke-8, IDA International Development Association, pembangunan ekonomi. Yang ke-9, BIS Bank for International Settlement, krisis keuangan. Yang ke-10, RDA
Mekanisme penentuan kurs mata uang. Kurs adalah perbandingan nilai antar mata uang atau harga suatu mata uang. Nilai kurs rupiah per US dollar itu 10.000 US dollar. Artinya membeli US dollar diperlukan 10.000 rupiah atau 1 rupiah sama dengan US dollar 0,0001. Mata uang dapat dikatakan berapresiasi jika harga mata uang makin mahal dan dikatakan terdepresiasi jika harga mata uang murah. Mata uang Indonesia atau rupiah adalah terdepresiasi terhadap mata uang Amerika Serikat atau dolar. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Keseimbangan kurs mata uang asing. Yang pertama yaitu laju inflasi. Biasanya, negara-negara dengan inflasi rendah akan melihat nilai tukar mereka terapresiasi. Inflasi domestik yang rendah membuat barang-barang mereka lebih kompetitif di pasar internasional. Ekspor akan cenderung tinggi dan permintaan untuk mata uang domestik akan meningkat. Sebaliknya, jika negara-negara dengan inflasi tinggi akan melihat mata uang mereka terdepresiasi karena produk mereka kurang kompetitif. Yang kedua yaitu ada kontrol pemerintah. Yang ketiga ada tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara akan mempengaruhi peningkatan ataupun pelemahan kurs mata uang asing. Apabila pendapatan dalam negeri meningkat, maka demand terhadap mata uang asing biasanya meningkat. Hal ini akan mengakibatkan keterbatasan suplai. Yang keempat yaitu tingkat bunga. Tingkat bunga domestik yang tinggi relatif terhadap pasar keuangan internasional meningkatkan aliran masuk modal, terutama ke pasar surat utang. Investor melihat negara menawarkan pengembalian yang lebih tinggi kepada pemberi pinjaman. Masuknya modal asing akan menyebabkan nilai tukar terapresiasi. Sebaliknya, suku bunga yang lebih rendah cenderung menyebabkan nilai tukar terdepresiasi. Modal keluar dari negara tersebut dan pergi ke negara lain yang menawarkan pengembalian lebih tinggi. Yang kelima adalah pengharapan besar. Selanjutnya, pemahaman mekanisme pembentukan kurs. Pelaku bisnis global harus memahami perubahan dan pembentukan kurs. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah mata uang itu dalam kondisi berapresiasi atau terdepresiasi, dan untuk meramalkan perubahan kurs. Selanjutnya, yaitu aliran pembayaran internasional yang mempengaruhi penawaran dan permintaan uang adalah yang pertama, perdagangan internasional, dan yang kedua, aliran finansial yaitu investasi kaum kapitalis global. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran internasional adalah 1. Perbedaan laju inflasi, 2. Perbedaan pendapatan, 3. Pembatasan transaksi perdagangan, 4. Perbedaan suku bunga, 5. Pembatasan aliran modal kapitalis global. Selanjutnya ada hedging, arbitrase, dan spekulasi. Hedging ialah tindakan untuk membatasi risiko dan eksposur. Hedging dapat melalui pasar forward, misalnya 1. ABC Indonesia membeli barang dari PTX Amerika Serikat 1 juta US dollar. 2. Pengiriman 2 bulan setelah order diterima dan pembayaran 1 bulan setelah barang diterima. 3. Jadi, 1 juta US dollar harus dilakukan 3 bulan sejak order diserahkan. 4. Untuk menghilangkan ketidakpastian nilai tukar rupiah terhadap US dollar, 3 bulan PT ABC membeli 1 juta US dollar di pasar forward Rp5.180 per dolar. 5. Ramalan nilai spot rupiah per dolar selama 5 bulan adalah Rp5.000, Rp5.100, Rp5.200, Rp5.300, dan Rp5.400. Arbitrase. Arbitrase ialah tindakan pembelian atau penjualan komoditi termasuk valuta asing di suatu tempat dan pada saat yang bersamaan menjual atau membeli kembali komoditi di tempat lain pada tingkat harga yang menguntungkan. Arbitrase
timbul karena ada perbedaan harga untuk suatu komoditi yang sama. Arbitrase menyamakan harga komoditi di berbagai tempat. Selisih harga adalah besarnya biaya transaksi. Spekulasi, usaha meraih keuntungan melalui perdagangan valuta asing yang didasarkan pada perdagangan valuta asing yang didasarkan pada penerapan terhadap nilai tukar mata uang di masa yang akan datang. Pengertian lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Pengertian bisnis global. Globalisasi merupakan suatu proses yang mana ekonomi dunia menjadi sistem dalam satu rangkaian ketergantungan. Griffin 1999. Ciri global ekonomi. Menurut Paul Krugman, terjadi aktivitas perdagangan internasional atas barang, pengguna jasa secara internasional, pertukaran tenaga kerja internasional, aliran uang internasional, dan aliran informasi internasional. Bisnis global terdiri dari transaksi dirancang dan dilaksanakan di perbatasan nasional untuk memuaskan tujuan individu, perusahaan, dan organisasi. Bisnis global mengacu pada perdagangan internasional, sedangkan bisnis global adalah sebuah perusahaan melakukan bisnis di seluruh dunia. Pertukaran barang jarak jauh kembali waktu yang sangat lama. Para antropolog telah menetapkan jarak jauh perdagangan di Eropa di zaman baru. Selanjutnya, dampak bisnis global. Dampak yang disebabkan oleh bisnis global dapat berakibat buruk maupun baik, tergantung dari mana kita memandangnya. Beberapa hal dapat dianggap sebagai dampak dari kegiatan bisnis yang mengglobal. Fenomena globalisasi di dalam bidang transportasi yang semakin menghilangkan arti dan peranan jarak demografis atau distance. Contohnya terlihat dengan semakin kuatnya peranan Global Door-to-Door Drug Freight International System yang menggunakan sistem peti kemas atau container system. Dalam kaitannya dengan semakin diberlakukannya sistem just-in-time inventory secara global. Keadaan bisnis global juga ditandai dengan investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) yang sudah berlipat ganda dan pasar dunia yang lebih kompetitif daripada biasanya. Investasi langsung adalah suatu metode investasi di mana perusahaan membangun bisnis baru atau membeli bisnis yang telah berjalan di luar negeri, sehingga FDI merupakan metode umum yang dilakukan oleh bisnis global. Selanjutnya, menjalankan bisnis global. A. Import. Import adalah pembelian barang atau jasa asing. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat import adalah peraturan perdagangan. Tarif pajak dikenakan pada produk impor, suatu kuota jumlah produk tertentu yang dapat diimpor. B. Ekspor. Ekspor adalah penjualan barang dan jasa berdomisili di negara lain. C. Investasi asing langsung. Banyak perusahaan berkecimpung dalam investasi asing langsung atau direct foreign investment (FDI) sebagai alat mendapatkan atau untuk membangun anak perusahaan pada suatu atau lebih negara asing. Meskipun investasi asing seringkali cukup layak dijalankan, perusahaan hendaknya terlebih dahulu melaksanakan analisis seksama dari segi biaya dan manfaatnya. D. Analisis strategis merupakan kesepakatan bisnis untuk mencapai kepentingan terbaik dari perusahaan yang terlibat. Usaha patungan terjadi ketika kesepakatan antara dua perusahaan mengenai proyek tertentu. Suatu alternatif dari usaha patungan melibatkan partisipasi memproduksi produk. Kesepakatan lisensi internasional di mana perusahaan mengizinkan perusahaan asing atau pemegang lisensi untuk memproduksi produk sesuai instruksi spesifikasi tertentu. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.